Teman-teman, pernahkah kalian membaca atau mendengar informasi bahwa ketidakseimbangan hormon bisa menyebabkan kanker? Informasi seperti ini sering beredar di media sosial dan kadang membuat banyak orang khawatir tentang kondisi hormon dalam tubuhnya. Padahal, tidak semua informasi yang beredar tersebut sepenuhnya benar. Di internet, kita bisa menemukan begitu banyak informasi kesehatan hanya dalam beberapa detik. Namun, tidak semua informasi tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Untuk mengetahui kebenarannya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu hormon dan bagaimana cara kerjanya. Hormon adalah zat kimia pembawa pesan yang diproduksi oleh kelenjar endokrin di dalam tubuh. Hormon bekerja dengan cara dilepaskan ke dalam aliran darah, kemudian mengalir ke berbagai bagian tubuh. Melalui darah, hormon dapat mencapai organ atau jaringan target yang memiliki reseptor khusus. Setelah sampai di organ target, hormon akan memicu respon tertentu, seperti mengatur pertumbuhan, metabolisme, serta suasana hati, hingga keseimbangan tubuh. Dengan cara inilah hormon membantu tubuh menjaga berbagai fungsi agar tetap berjalan secara teratur dan seimbang. Hormon merupakan zat kimia dalam tubuh yang berperan sebagai pembawa pesan antar organ. Hormon membantu mengatur berbagai fungsi penting dalam tubuh manusia. Misalnya, hormon berperan dalam proses pertumbuhan sehingga tubuh dapat berkembang dengan baik. Hormon juga mengatur metabolisme, yakni proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Selain itu, hormon mempengaruhi emosi atau perasaan seseorang. Bahkan, hormon juga berperan penting dalam proses reproduksi. Dengan adanya hormon, berbagai sistem dalam tubuh dapat bekerja secara teratur dan seimbang. Ketidakseimbangan hormon terjadi ketika kadar hormon di dalam tubuh terlalu tinggi atau justru terlalu rendah. Kondisi ini dapat mengganggu berbagai fungsi penting dalam tubuh karena hormon berperan sebagai pengatur kerja organ. Jadi, ketika jumlahnya tidak seimbang, tubuh akan mengalami berbagai perubahan seperti gangguan pertumbuhan, perubahan suasana hati, gangguan metabolisme, hingga masalah pada sistem reproduksi. Oleh karena itu, keseimbangan hormon sangat penting agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba merasa mudah lelah, mood berubah-ubah, atau mungkin sulit berkonsentrasi dan mengalami gangguan kesehatan tertentu? Kira-kira kenapa ya? Kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Jadi ketika kondisi hormon dalam tubuh itu tidak seimbang, berbagai fungsi tubuh itu juga bisa ikut terganggu. Kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan secara bertahap dan menimbulkan berbagai gejala, misalnya kelelahan, kemudian perubahan suasana hati, gangguan tidur, hingga perubahan metabolisme tubuh. Dalam beberapa kasus juga bisa berpengaruh pada sistem reproduksi, berat badan, maupun kemampuan dalam konsentrasi. Di tengah banyaknya informasi kesehatan yang beredar, terutama di media sosial, sering muncul anggapan bahwa ketidakseimbangan hormon itu selalu akan memicu terjadinya kanker. Akibatnya, orang itu langsung mengaitkan setiap gangguan yang ada dengan resiko kanker. Padahal, anggapan tersebut merupakan salah satu miskonsepsi yang cukup sering terjadi. Memang benar bahwa hormon itu berperan dalam beberapa proses biologis dalam tubuh. Tapi mengatakan bahwa ketidakseimbangan hormon selalu pasti menyebabkan kanker itu merupakan sebuah penyederhanaan yang tidak tepat. Untuk paham dengan benar, kita itu perlu melihat faktor penyebab kanker terlebih dahulu secara lebih di tengah tidak disebabkan oleh salah satu faktor saja. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor itu bersifat tidak dapat dirubah, misalnya usia, jenis kelamin, etnis, golongan darah, maupun faktor genetik lainnya sifatnya itu diturunkan dalam keluarga. Faktor-faktor ini berkaitan dengan kondisi biologis seseorang yang memang tidak bisa diubah. Selain itu, ada juga faktor yang masih bisa dirubah melalui gaya hidup, misalnya obesitas, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, serta infeksi tertentu yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker jika tidak ditangani dengan baik. Faktor lain yang juga berperan adalah faktor lingkungan, seperti paparan radiasi, zat kimia berbahaya, maupun agen lingkungan lainnya. Karena itu, meskipun hormon itu memiliki peran penting dalam tubuh, ketidakseimbangan hormon itu bukan menjadi salah satu hal yang pasti menyebabkan kanker.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada hormon. Contohnya itu gangguan pada kelenjar tiroid. Jadi, kelenjar tiroid ini terletak di leher bagian bawah yang berperan dalam menghasilkan hormon tiroid. Nah, selain mengatur irama dan detak jantung, hormon tiroid ini juga penting dalam membantu pengaturan tekanan darah, suhu tubuh, dan juga proses mengubah makanan menjadi energi. Kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon tiroksin atau T4 dan juga triiodothyronin atau T3 yang berfungsi untuk mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Namun, pada beberapa kondisi dapat terjadi gangguan pada kelenjar ini seperti hipertiroidisme, yaitu produksi hormon tiroid yang berlebihan sehingga metabolisme tubuh meningkat. Kemudian yang kedua ada hipotiroidisme, yaitu produksi hormon tiroid yang terlalu sedikit sehingga metabolisme tubuh menjadi lambat. Kemudian yang ketiga ada gondo, yaitu pembesaran kelenjar tiroid yang sering disebabkan oleh kekurangan yodium. Yang keempat atau yang terakhir itu ada nodul tiroid, berupa tonjolan atau benjolan yang terbentuk karena di kekurangan yodium juga. Namun terkadang nodul tiroid ini juga bisa disebabkan oleh tumor jinak di kelenjar tiroid atau bahkan juga kanker. Nah, gangguan hormon seperti kelainan tiroid umumnya itu dapat didiagnosis dan juga diobati oleh dokter melalui pemeriksaan medis seperti tes darah atau pemeriksaan fisik. Kemudian, keseimbangan hormon dalam tubuh itu dapat dipengaruhi oleh gaya hidup sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat sangat penting untuk membantu menjaga fungsi sistem endokrin tetap normal. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, berolahraga secara teratur untuk menjaga metabolisme tubuh. Kemudian yang kedua ada mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga seimbang yang mengandung vitamin, mineral, dan juga yodium yang cukup. Kemudian yang paling penting yaitu istirahat yang cukup untuk membantu proses regulasi hormon. Dan yang keempat yaitu mengelola stres karena stres itu dapat mempengaruhi produksi hormon tertentu. Penjelasan dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa hormon itu memiliki peran penting dalam mengatur berbagai proses dalam tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan juga keseimbangan energi. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta memahami fungsi hormon itu sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan juga kesehatan tubuh secara keseluruhan.